Rabi'ah, syahadatnya bukan syahadat lagi ubudiyah atau beribadah karena takut, karena mencari riba. Riba itu kan surga itu dalam agama, atau takut karena neraka. Tapi pada syahadah mahabbah, yaitu dia bersaksi bahwa cinta kepada Tuhan dan agama, karena dia memiliki kerinduan. Ada kerinduan, ada kehangatan, ada keintiman, intimisi dengan Tuhan. Ada kondisi keagamaan yang membuat saya menulis buku ini. Pertama, soal mencari riba atau ada pamrih, ada interest dalam beragama. Karena ada pendidikan tarbiyah agama yang keliru, yang sudah ada sejak kita masih kecil. Misalnya ketika saya juga masih kecil, dianggap yang beragama itu dasarnya adalah takut pada Tuhan. Kalau kamu tidak beribadah, maka kamu akan dimasukkan ke neraka. Kalau kamu rajin, kamu akan masuk ke surga. Misalnya kalau saya beragama, saya akan dapat keuntungan secara ekonomi, secara politik, dan juga mendapat surga di akhirat. Dan itu membuat orang beragama dengan penuh kalkulasi ekonomis, riba itu, keuntungan itu. Akhirnya ada orang yang bunuh diri, teroris, dia ingin mendapat surga dengan cepat, dengan melakukan tindakan kekerasan. Ada yang membuat partai politik, menggunakan agama agar partinya menang dalam pemilihan raya. Ada yang berjualan dengan dengan label agama. Ada ekonomi syariah, ada busana muslimah, pakaian muslim dan sebagainya. Tapi itu semuanya adalah economic interest. Itu riba, mencari riba. Nah, ini keagamaan seperti ini tidak baik. Nah, yang seperti dikatakan oleh Rabi'ah, beragama dengan penuh riba, dengan mencari keuntungan, itu seperti mental slavery mentality. Ya, kita sebut dengan mental hamba. Rabi'ah ini adalah seorang sufi, dia seorang wanita, perempuan yang sangat populer. Tapi kalau kita membaca dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuno dalam tasawuf, nama dia itu dihapus dalam peringkat para sufi. Kalau baca kitab kanon, disebut dengan kanon dalam tasawuf, Al-Kalabadi, ada Al-Hujwiri, ada Al-Kushairi, kitab-kitab mereka, semua ranking sufi itu semuanya nama laki-laki. Padahal nama laki-laki itu lebih muda, atau mereka datang setelah Rabi'ah. Nah, pertanyaan saya, kenapa Rabi'ah tidak disebut dalam kitab-kitab kanon tersebut? Nah, dari situ memang ada kondisi yang sangat patriarkis dalam dunia sufi pada saat itu, sehingga nama Rabi'ah pun dihapus ya dalam penulisan tasawuf itu sendiri. Dalam menulis buku Rabi'ah ini, saya menggunakan perspektif feminisme. Meskipun saya tidak menyebut kata feminisme dalam buku Rabi'ah Al-Adawiyah, tetapi misalnya salah satu concern dalam feminisme itu merekonstruksi sejarah perempuan. Nah, ketika saya membaca buku-buku kanon tasawuf klasik, dan di situ saya tidak menemukan nama-nama Rabi'ah dengan ranking sufi laki-laki, saya harus melakukan rekonstruksi terhadap sejarah perempuan sufi, dan itu saya menemukan sosok Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan pada masa Rabi'ah Al-Adawiyah, di situ tidak ada bahwa perempuan itu di bawah laki-laki, dia inferior. Tidak. Relasi antara sufi laki-laki dan perempuan itu dalam sama, setara.
Misalnya Rabi'ah memiliki murid laki-laki dan bisa datang kapan saja untuk berdialog. Ada seorang muridnya namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ini dikenal seorang ahli hadis dan juga seorang ahli fikih, dan dia selalu ingin datang ke Rabi'ah untuk meminta nasihat-nasihat spiritual. Dan Rabi'ah disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri sebagai mu'addibah, sebagai seorang guru spiritual. Dan Rabi'ah juga dikisahkan dalam Al-Attar, dia itu tidak tergoda oleh pinangan atau rayuan laki-laki yang lain, karena Rabi'ah merasa cintanya itu hanya untuk Tuhan, untuk Allah. Dari situ saya melihat Rabi'ah adalah seorang, katakanlah dia tokoh yang penting dalam mengubah agama yang mencari riba, tapi pada agama yang penuh dengan cinta. Terus yang kedua adalah Rabi'ah adalah tokoh penting sebagai sufi perempuan yang memberikan kepada kita perspektif yang lain tentang sejarah perempuan sufi yang selama ini diremehkan. Kalau sekarang melihat misalnya ada perkumpulan sufi, ada tarekat, itu kan perempuan itu ditaruh di belakang, ditaruh dibungkus oleh hijab. Di zaman Rabi'ah tidak, atau zaman setelah Rabi'ah tidak. Setelah Rabi'ah ada namanya tokoh Sya'wana, seorang sufi dan juga seorang yang cerdas. Dia memberikan khutbah, memberikan pengajian, memberikan lecture. Yang datang itu adalah laki-laki dan perempuan, dan dia membaca Al-Quran di hadapan laki-laki dan perempuan, dan tidak dianggap sebagai aurat, tidak dianggap sebagai fitnah, tapi adalah seorang perempuan yang memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi, memiliki pengetahuan keagamaan yang banyak. Jadi waktu itu tidak ada diskriminasi, waktu itu tidak ada stereotip terhadap perempuan, itu waktu itu tidak ada. Nah, dengan sejarah Rabi'ah itu kita melihat kembali sejarah kesetaraan, sejarah persamaan antara laki-laki dan perempuan.